Matematika Saintek akan dibawakan sama aku sendiri, yaitu Vina, dan teman aku, silakan Kak Rizky. Perkenalkan, nama kakak Kak Rizky. Mungkin kali ini kakak baru ngajar di kelas matematika, yang kemarin-kemarin kakak belum ada. Jadi ini first time buat kakak ngajarin matematika. Sebelumnya ada juga satu lagi, yaitu Kananda, tapi sedang berhalangan hadir. Oke. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, semangat semuanya. Sebelumnya siapin catatan kalian ataupun perangkat lainnya untuk menunjang kalian buat belajar. Jadi, karena hari ini kita akan belajar polinomial dan integral. Lanjut. Nah, jadi apa sih yang disebut polinomial itu? Nah, dalam dunia matematika sendiri, polinomial itu bisa disebut juga suku banyak, yang pengertiannya adalah secara matematis yang berhubungan dengan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Nah, bentuknya biasanya seperti ini. Terus A-nya itu sebagai koefisien konstan dan pangkat tertingginya pada polinomial tersebut menandakan orde atau derajatnya, sehingga polinomial di atas memiliki derajat atau orde n. Jadi nanti buat lebih lanjutnya supaya kalian lebih ngerti, ada di contoh soalnya, oke? Jadi ikutin terus. Nah, polinomial sendiri bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya di sini ada yang pertama metode pembagian biasa. Mungkin kalian udah nggak asing lagi karena ini ada di pelajaran kelas 11 kalau nggak salah. Nah, ini gampang banget teman-teman. Jadi di sini contohnya ada 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah x tambah 5 dibagi dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangin 1. Nah, kalian bisa nih pakai pembagian pohon ya kalau nggak salah. Jadi kalian tulis dulu nih 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x tambah 5, lalu yang di luarnya adalah yang dibagi berapa. Nah, cara ngitungnya, kita mulai dari yang pertama di sini, yaitu ada 2x pangkat 3. Nah, dari 2x pangkat 3 ini kita akan bagi ke sini. Nah, bagi yang depannya juga. Jadi 2x pangkat 3 dibagi 2x kuadrat akan menghasilkan x. Lalu dari x ini, kalian kalikan semuanya ke semua ini. Jadi, x dikalikan dengan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 1, itu nanti hasilnya jadi 2x pangkat 3 dikurangin x kuadrat dikurangin x. Gitu ya. X-nya dikalikan dengan 2x kuadrat jadi 2x pangkat 3, x-nya dikalikan dengan min x jadi min x kuadrat, dan x-nya dikalikan min 1 jadi min x. Setelah itu, sama dengan metode pembagian biasanya, kita akan dikurangin. Kita akan kurangin. Jadi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kan habis ya. Lalu min 3x kuadrat dikurangi min x kuadrat, itu hasilnya menjadi 2x kuadrat. Lalu x dikurangi min x menjadi 2x, dan 5-nya turun. 5 min 0 berarti 5 tetap. Habis itu kalian hitung lagi, kelola lagi dengan yang paling depan ini. Jadi minus 2x kuadrat ini kita bagi lagi ke atas, yaitu dibagi dengan dibagi dengan 2x kuadrat. Nah, minus 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat itu hasilnya adalah minus 1. Terus minus 1 ini kalian kalikan lagi dengan keseluruhannya. Jadi min 1 dikali 2x jadinya min 2x, min 1 dikalikan dengan min x hasilnya x, dan min 1 dikalikan min 1 hasilnya plus 1. Habis itu kalian kurangin lagi. Kalian kurangi jadinya ini dicoret, 2x dikurangi x jadi x, dan 5 dikurangi 1 menjadi 4. Terus, kalian cek lagi nih, bisa lagi nggak sih dikurangin? Kita lihat lagi yang paling depan. X dibagi dengan 2x pangkat 2. Itu kan nggak bisa ya teman-teman. Pasti hasilnya jadi pangkat min gitu. Jadi, tandanya ini udah mentok. Dan ini adalah sebagai sisa. Jadi ini sisa
Dan ini jawaban untuk si hasil bagi. Nah, jadi kita dapat dari soal ini adalah hasil baginya X min 1 dan hasil sisanya adalah X plus 4. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak nih? Tentang penjelasannya atau ada yang baru datang tadi ya? Kalau ada yang mau nanya dulu, silakan di chat atau on mic ya. Oke, paham Amalia. Gimana yang lainnya teman-teman? Atau nanti kalau ada yang mau nanya bisa dipotong aja ya, langsung di chat biar kita balik lagi. Oke. Selanjutnya ini adalah metode Horner. Jadi selain metode pembagian juga ada metode Horner. Nah, aku jelasin dulu ya definisi dan cara langkahnya. Pertama, metode ini tuh dipakai untuk pembagi yang berderajat 1 ataupun pembagi berderajat n. Jadi dia punya derajatnya, teman-teman. Yang bisa difaktorkan menjadi pembagian dengan derajat 1. Misalkan kayak x kuadrat ditambah x ditambah 1 itu bisa difaktorkan. Ntar faktornya apa gitu. Itu maksudnya bisa difaktorkan. Terus langkah-langkahnya nih, yang pertama tulis koefisien dari polinomialnya, itu harus urut. Jadi dari yang terbesar pangkatnya, misalkan X pangkat 3, terus X pangkat 2, hingga X pangkat terakhir gitu. Misalkan untuk nih, 5X pangkat 3 minus 8, koefisiennya menjadi 5, 0, 0, min 8. Nah, 0 ini dari mana sih gitu kan? Di sini kan ditulisnya padahal cuma ada dua jenis, yaitu 5x pangkat 3 sama minus 8. Nah, 0 ini berasal dari yang pangkat 2 sama pangkat 1-nya. Jadi walaupun dia nggak tertulis pangkat 2 sama pangkat 1, kita harus tulis. Dan karena dia nggak punya koefisien, makanya kita tulisnya adalah 0 gitu. Jadi tetap dimasukin yang pangkat sebelumnya. Makanya nih, untuk variabel yang tidak memiliki koefisien, maka dituliskan 0 gitu ya. Terus yang kedua yaitu untuk koefisien dengan berderajat tertinggi atau PX itu tidak sama dengan 1, maka hasil baginya harus dibagi dengan koefisien derajat tertinggi. Terus jika pembagi dapat difaktorkan menjadi ini. Misalkan ada P1 sama P2, maka SX-nya berarti caranya tuh untuk menghitung sisanya adalah P1 dikalikan S2 tambah S1. Untuk yang ini juga sama, ntar tinggal ada tambahan lagi untuk P3-nya. Jadi buat gimana cara ngitungnya, kita akan langsung ke contoh soal aja ya. Jadi biar kalian ngerti. Nah, ini adalah salah satu contoh soal bagian yang menghitung caranya pakai metode Horner. Ini diketahui fungsinya sebagai ini, dan juga ada PX-nya. Kayak tadi tuh ada fungsi PX gitu. Kita harus nentuin hasil bagi sama sisanya. Oke. Kita tulis lagi nih, fx-nya sebagai ini, px-nya sebagai ini. Nah, yang aku maksud tadi itu faktorkan adalah memfaktorkan dari si px. Bisa dilihat bahwa faktor dari px ini dari 2x panggung min x min 1, itu nanti difaktorkan bisa ketemu dengan 2x plus 1 dan x min 1. Terus berarti kan untuk yang pertama 2x sama dengan minus 1. Berarti x-nya adalah min 1 per 2. Terus yang kedua adalah X sama dengan 1. Tuh, kan ketemu nih. Habis itu kita, nah pertama kita harus kalkulasikan dengan si min setengah. Ya kan, kita punya min setengah sama 1. Terus ini 2 min 3, 1, 5 dapat dari mana sih? Ini tuh dari koefisien di fx, teman-teman. Ada 2, ada min 3, ada 1, ada 5. Oke? Jadi kita tulis. Berarti ini 2 min 3, terus 1 sama 5. Terus kita kalkulasiin dengan min setengah ini. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ini angka pertama, kita turunin dulu. Supaya bisa mengolah ke angka berikutnya. Kita turunin menjadi, ini tambah ya teman-teman. Berarti min 2 ya, tetap. Terus kita kalkulasikan dengan 2 ini, kita hitung dengan min 1 per 2.
Caranya adalah 2 dikalikan dengan min 1/2. Berarti kan hasilnya sama dengan min 1 ya teman-teman. Coret, coret, jadinya min 1. Oke, kita tulis ini min 1. Min 3 ditambah min 1 adalah min 4. Nah, dari min 4 ini, kita kalkulasikan lagi, hitung lagi dengan dikalikan min setengah lagi. Berarti min 4 dikali min setengah adalah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ini kita kalikan lagi dengan min setengah, berarti minus 3/2. Nah, 5 ditambah min 3/2 adalah 7/2. Nah, udah habis nih perhitungannya. Inilah yang namanya sisa. Ya, ini sisa buat yang pertama, teman-teman. Sisa yang pertama, karena pertama itu jika kita menganggap X-nya adalah min 1/2. Nah, karena kita punya faktor yang kedua lagi, berarti kita harus hitung lagi sisa yang kedua berapa. Oke. Karena udah begini, kita untuk mendapatkan perhitungan awal lagi nih, kayak yang atas ini, kita kalikan dia dengan koefisien dari X. Nih. Koefisien dari X itu kan 2 ya. Maka dari itu, hasil yang ini, kita harus kalikan dengan 2. Gitu, teman-teman. Semua koefisien hasil bagi ini dibagi dengan 2. Karena 2 itu adalah koefisien dari X, yaitu 2 nih. Kan koefisien dari X adalah 2. Oke, kita kalikan berarti 2 dikali 2. Maaf, dibagi, hasil bagi. Ya, dibagi teman-teman maksudnya. Jadi yang ini 2 min 4, 3 sama 2, min 4 sama 3, kita bagi dengan koefisien X, yaitu 2. 2 bagi 2, 1. Terus min 4 bagi 2, minus 2. 3 dibagi 2, yaitu 3/2. Nah, kita udah punya perhitungan yang ini. Untuk dihitung lagi, dikelola dengan P yang kedua, yaitu jika X-nya sama dengan 1. Oke, kita tulis ini dia fungsinya 1. Sudah kayak gini, kita kerjakan lagi sama yang P atasnya. Kita turunin dulu nih satunya. Baru 1 dikali 1. Gitu ya teman-teman. Jadi hitungnya ini dikali ini sama dengan 1. Terus kita tambah lagi. Jadi min 2 ditambah 1 adalah minus 1. Minus 1 juga dikalikan 1 lagi, berarti hasilnya adalah minus 1. Nah, 3/2 ditambah minus 1 sama dengan 1/2. Nah, udah. Sampai sini, ini kita dapat sisa yang kedua. Sisa yang kedua. Oke. Habis itu, baru kita masukin ke rumusnya. Hx itu rumusnya adalah seperti ini. Hx yang tambah B. Nah, berarti ntar ketemunya adalah X min 1. Terus Sx-nya, berdasarkan yang tadi, itu catatan yang tadi, kalau dia tuh hasil perhitungannya, rumusnya adalah seperti ini. P1 dikalikan S2 ditambah S1. P1-nya kan berapa tuh? P1-nya 2 ya. Dua X plus 1, Kak. Iya, 2X plus 1 nih. P1, maksudnya fungsi ini ya teman-teman. P1 2X tambah 1, berarti dikalikan dengan S2. S2-nya kita ketemu 1/2, terus ditambah dengan S1. S1-nya kita ketemunya 7/2. Nah, 2X plus 1 dibagi 2 berarti X ditambah 1/2. Terus ditambah 7/2. Jadi nanti ketemunya sama dengan X tambah 4 gitu. Nah, sampai gitu ya teman-teman. Mungkin ini bisa di screenshot dulu nih. Cara-caratannya jadi bisa buat patokan nanti kalian ngerjain latihan soal. Kalau ada yang mau nanya, silakan ya. 1, 2, 3. Udah screenshot ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah metode koefisien tak tentu.
Nah, pada dasarnya metode ini dikerjakan dengan cara mensubstitusikan gitu, memasukkan gitu maksudnya. Jadi masukkan fungsi fx berderajat m dengan px berderajat n ke dalam bentuk umum pembagian polinomial. Kemudian si hasil atau hx dan sisa atau sx itu akan diisi dengan hx yang merupakan polinomial berderajat k, di mana nanti k sama dengan m dikurangi n. Nah, si sx-nya adalah bilang polinomial berderajat n min k. Oke, kita langsung aja ke contohnya biar paham maksud ininya. Nah, contoh soalnya adalah diketahui fx-nya 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah x tambah 5. Kita punya juga px-nya yaitu 2x kuadrat min x min 1. Kita harus tentukan hasil bagi dan sisanya menggunakan metode tak tentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa M-nya adalah 3, N-nya 2, dan K-nya 1. Dari mana sih? Kita balik lagi. Karena gini nih, kita bisa lihat di sini bahwa pangkat tertingginya ada 3, ada 2, sama ada 1, ya kan? Jadi 3, 2, 1 itu ditulis berdasarkan pangkat terbesar sampai terkecil. Gitu. Makanya M-nya kita misalkan 3, N-nya 2, dan K-nya 1. Terus HX itu kan si hasilnya ya, dia berderajat 1. Jadi kita misalkan dia tuh fungsinya sebagai AX tambah B. Ini udah ketetapkan ya teman-teman. Terus SX-nya juga kita tetapkan sebagai PX tambah Q. Setelah itu kita substitusikan tuh yang fx, px, hx, sama sx ke persamaan. Nah, bisa dicatat juga atau di screenshot bahwa persamaannya kita kayak gini. Berlaku untuk semuanya. Kalau ada soal gini ya, ini persamaannya, maka diperoleh jadinya kayak gini. fx-nya kita masukin, fx-nya kan tadi ini ya. Terus px-nya juga kita masukin, yaitu 2x kuadrat min x min 1. Nah, si hx-nya, kita kan buat permisalan seperti ini. Kita tulis saja kayak gini. Ditambah sx-nya, kita permisalan ini, kita tulis lagi seperti ini. Setelah itu, yang px ini sama ini, si hx kita kalikan. Kita tulis ulang buat yang px, fx-nya sama, yaitu 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x tambah 5, sama dengan, ini kita masukkan di sini kalikan, berarti 2x kuadrat dikalikan AX, jadi 2AX pangkat 3, terus 2X kuadrat dikalikan dengan B, jadinya 2BX kuadrat, terus yang min X dikalikan AX, jadi min AX kuadrat, min X dikalikan B, jadinya min BX, dan 1 kali AX, jadi min AX, serta min B. Baru itu tulis ulang lagi ditambah PX tambah Q. Setelah itu kita lihat nih, yang sama-sama dia punya pangkat. Ada pangkat 3, ada pangkat 2, sama pangkat 1. Kan? Kita lihat gini, ini pangkat 3 sama pangkat 3. Yang lainnya kita masukin nih kayak gini nih. Kan misalkan tadi ininya 2AX pangkat 3. X pangkat 3 ini kita keluarin, yang lainnya kita kurungin gitu, biar tahu jelas mana aja sih. Terus ada min 3x kuadrat, ini juga ada yang x kuadrat, terus juga ada yang x doang, ya kan, nih. Terus juga ada yang s. S-nya 5. 5 itu adalah sama persamaannya sama min b tambah q. Nah, kalau udah begini, kita samain kan koefisiennya dari ruas kiri nih, ini kiri, ini kanan, ini ada sama dengan batasnya itu nih kanan. Nah, kita hitungnya biar gampang. Yang pangkatnya sama kita coret-coret dulu. Ini ada X pangkat 3, sama ini yang kanan juga ada X pangkat 3 kita coret. Terus X pangkat 2 kita coret. Terus juga X juga kita coret. Nah, berarti kan X pangkat 3 itu sama ya, sama X pangkat 3. Berarti sisanya adalah 2 sama 2A. Untuk yang X pangkat 3, itu ada 2A sama 2. Berarti ntar dapat A-nya adalah 1. Terus buat yang X pangkat 2, di sini ada min 3 sama 2B min A. 2B min A sama dengan min 3. Nanti akan ketemu bahwa B-nya itu adalah minus 1. Terus buat yang pangkat 1,
ada 1x sama min B min A plus PX. Jadinya min B min A plus PX sama dengan 1. Jadinya ntar ketemu deh P-nya sama dengan 1. Terus yang terakhir ini ada persamaan yang kelima. Yang maksudnya nomor 5. Angka 5. Angka 5 itu sama persamaannya dengan yang min B tambah Q. Maka dari itu kita sama dengan, jadi min B tambah Q sama dengan 5. Kita udah berhasil ngitung min B. Kita kan ketemunya B nih, sama dengan min 1. Berarti min B itu sama dengan 1. Terus kita cari Q-nya berapa? Terdapat Q-nya sebagai 4. Nah, habis itu udah ketemu nih A-nya. Ada A-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan min 1. P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 4. Kita masukin ke fungsi ini. Pertama kita fungsi HX atau hasil. Kan di sini ada nih persamaannya bahwa AX tambah B. Kita masukin deh A-nya 1 kali X jadi X, ditambah B-nya sama dengan min 1. Jadi X min 1. Buat sisanya yaitu PX tambah Q. P-nya adalah 1, jadi X, ditambah Q-nya adalah 4. Jadi X tambah 4. Temu deh. Gimana nih teman-teman? Ada yang masih kurang ngerti nggak? Kalau ada yang mau nanya, silakan di chat atau on nih, nggak apa-apa. Ingetin ya, kayak persamaannya apa, terus rumusnya apa, gitu. Latihan nanti. Paham, teman-teman? Aman. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada contoh soal lagi, tapi dia beda tipe. Sebenarnya hampir sama, cuman bentuk soalnya aja yang beda. Di sini ada diketahui suku banyak atau polinomial dengan fungsinya ini nih. Fungsinya adalah x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Terus dia punya sisanya itu sebagai ax tambah b. Setelah itu, dia dibagi juga yang ini, x kuadrat min 4x tambah 3. Itu juga dia bersisa 2bx tambah a sama dengan 1. Nah, ditanya tuh jika fungsinya itu sama dengan fungsi min 2 sama dengan 7, maka ini berapa sih? A kuadrat tambah B kuadrat itu berapa? Pertama kita tulis dulu deh. Kan suku banyak itu fx ya. Itu kita faktorin dulu si fx-nya, karena ini kan bisa difaktorin. Nah, fx-nya itu kita faktorin berarti berdasarkan rumus yang tadi, fx yang px itu dikalikan hx ditambah sx. Nah, si px ini kan nanti kita faktorin ya. Kita faktorin ini, dapatnya yang ini. Andainya ya, perandaiannya, faktorannya itu seperti ini. Terus hx-nya itu sih hasil. Sx-nya adalah sisa. Oke. Ini jadi maksudnya rumus jika diturunin lagi itu jadi pemfaktoran ini dikali hx ditambah sisa. Cuman dia ditukar aja tuh hx-nya jadi di depan. Gitu. Sebenarnya sama aja. Terus yang pertama kan kita punya fungsi x kuadrat tambah x min 2. Nah, itu kita faktorin. Jadinya ketemunya adalah x tambah 2 sama x min 1. Udah ketemu faktor dari px, berarti kita tinggal masukin ke rumus yang tadi. Fx-nya sama dengan hx, ini faktoran dari px, ditambah sisa. Sisanya di sini ditulisnya bahwa dia sisanya adalah ax tambah b. Oke, kita tulis sisanya ax tambah b. Terus buat yang kedua, ini 1, ini 2. Kedua itu ketika fungsinya dia adalah x kuadrat min 4x ditambah 3. Kita faktorin lagi, jadinya x min 1 sama x min 3. Terus kita masukin lagi ke fungsinya. Hx-nya tetap, karena nggak ada kan. Terus faktorannya kita masukin lagi, jadi x min 3 sama x min 1. Sisanya berapa sih? Sisanya itu adalah di sini 2bx tambah 1.
Sama dengan 2bx tambah A dikurangin 1. Itu sisanya. Oke, setelah udah dikelompokkan seperti itu, baru kita kelola, hitung. Kita masukin persamaan dari soal ini. Kan yang ditanya tuh jika fungsinya min 2 sama dengan 7. Nah, biar gampang, kita pilih aja deh yang dari persamaan ini nih. Sisa yang pertama. Nah, AX tambah B. Gitu. Karena kan kalau misalkan 2BX tambah A tambah 1 kurang 1, itu lama ya. Jadinya kita pakai aja yang pertama. Nah, kita pakai yang pertama, jadinya A-nya adalah A-nya tetap A, X-nya kita ganti jadi min 2. Jadinya dapat min 2A ditambah B sama dengan 7. Oke, kita keep dulu, kita simpen. Nah, ini kan punya dua persamaan ya, seperti ini. Nah, kita buat dijejerkan. Buat ngitung, ntar dapat A sama B-nya. Karena kita menghitung A sama B kan, berarti kita lihat dari si hasilnya. Sisa maksudnya, hasil sisa. Nah, hasil sisa yang pertama itu kan X tambah B ya. Oke, kita tulis kayak gini. Hasil sisa yang kedua itu 2BX tambah A min 1. Nah, biar gampang, kita fungsikan sebagai 1. Ntar ketemu nih, kan fungsikan sebagai 1 tuh berarti X-nya 1 ya. AX berarti tetap A, terus 2BX berarti 2B kali 1 berarti 2B. Nah, nilainya dicoret, 2B kurang B berarti B, terus sisa 1, berarti B-nya adalah 1. Habis itu, kan ketemu B, kita hitung buat cari ketemu A. Kita masukin aja ke yang persamaan kita udah hitung tadi. Nah, berarti minus 2A tambah B sama dengan 7. Berarti kita dapat B-nya 1, min 2A tambah 1 sama dengan 7. Kita ketemu ntar A-nya sama dengan minus 3. Nah, udah ketemu A sama B, baru deh masukin A kuadrat tambah B kuadrat. Ntar ketemunya adalah 10. Gimana nih, teman-teman? Coba di chat. Aman kah? Atau aku bingung yang di bagian ini, gitu. Nah, di sini, hasilnya bukan B. Oh, oke. Kita ulang lihat dari ini. Nih. Kan pertama A ditambah B sama dengan 2A ditambah, bentar, aku hapus dulu deh, biar nggak berantakan. Nah, ini A-nya coret kan ya, sampai sini. Berarti kan tinggal B sama dengan 2B dikurangin 1. Tuh kan. Coba kalau kita pindahin dia ke sini, berarti B dikurangin 2B sama dengan min 1 ya. B dikurangin 2B itu kan minus B ya. Minus B sama dengan min 1. Udah deh, kita kalikan min 1. Nah, biar dia hasilnya positif semua. Jadinya ketemu dengan 1. Kalau mau hasilnya min 1, berarti itu adalah min B. Gitu ya. Oke. Makasih, Amalia. Kita lanjut ya. Nah, udah kelatihan. Kita kasih waktu berapa nih, Kak Rizky? 3 menit juga cukup. 3 menit, oke. Ayo teman-teman dikerjain. Jawab aja. Oke, 3 menit dari sekarang. Sampai 2017. Semangat.
1 menit lagi ya. Ini jawabnya apa? A, B, C, D. Udah ada yang ketemu belum nih? Oke, ada nih Kak Rizky yang chat aku, Anissa jawabnya 0. Oke. Makasih ya Anissa. Gimana nih? Mau lanjut? Atau ada yang mau jawab lagi nih teman-teman? Kasih semenit lagi aja. Oke. Ini ada jawaban lain nggak? Atau sama jawabannya? Yuk, yang lainnya. Kita langsung aja kali ya, ada 1 menit. Coba, benar nggak ya jawaban Anissa? Wah, bener tuh jawabannya 0. Mantep nih. Oke, gimana sih caranya? Sebentar ya. Nah, pertama kan diketahui suku banyak, polinomialnya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2. Dia punya sisanya seperti ini, 3bx tambah a kurang 2. Terus juga dibagi dengan x kuadrat min 2x tambah dikurangi 3, dia juga punya sisa ax dikurangin 2b. Nah, jika fungsi pertamanya itu fungsi 3 setambah fungsi min 2 sama dengan 6, maka ax tambah b adalah berapa? Kita masukin dulu yang diketahuinya sama yang kayak tadi caranya. Si px ini kita jadikan pemfaktoran, difaktorkan dulu. Ntar ketemu, pertama kan x kuadrat ditambah 3x tambah 2, kita faktorkan jadi x tambah 2 sama x tambah 1. Nah, masukin deh ke rumus ini, jadinya hx dikalikan dengan x tambah 2, x tambah 1, ditambah sisanya. Sisanya yaitu 3bx tambah a dikurangi 2. Terus yang kedua, dari x kuadrat min 2x dikurangi 3, kita faktorkan jadi x tambah 1 sama x min 3. Jadi ntar ketemu fx-nya sama dengan hx dikalikan dari faktorannya ditambah sisanya. Sisanya yaitu hx dikurangi dengan min 2b. Kalau udah ketemu begini, kita masukin lagi ke persamaan, yaitu diketahuinya kan f3 sama f min 2. Nah, kita masukin sisa yang kedua-duanya nih, sisa karena dia punya 2 fungsi kan. Sisa kedua-duanya yaitu yang 3. Pertama ada ini deh, salah, bentar. Pertama ada ini. Terus yang kedua ada yang sisa yang kedua yang ini, yang fungsi pertama. Jadi kita masukin dulu F3 ke dalam AX dikurangi dengan 2B. Jadi ketemu nanti 3A dikurangi 2B dikurangi 6B. Dikurangi 2B. Nah, baru yang min 6B ini, itu yang masukin kedua ini. Yang fungsi kedua. Sisa kedua yaitu, jadi min 2 dikalikan 3 kan min 6. Terus sisa B ditambah A dikurangin dengan 2.
sama dengan 6. Nah, ntar ketemu nih. Dari 3A ditambah A jadi 4A, terus min 2B ditambah min 6B jadinya min 8B, terus min 2-nya pindah ke kanan, jadinya 6 tambah 2 adalah 8. Terus kita bagi 2, kita sederhanakan, jadinya ketemu A, dibagi 4, maaf teman, bagi 4. Jadi ketemu A dikurangi 2B sama dengan 2. Nah, ini buat fungsi yang pertama. Setelah itu, kita masukin lagi nih fungsi yang kedua. Kita anggap dia sebagai min 1 karena supaya nanti bisa langsung dapat A tambah B. Nah, ini sebenarnya cara cepatnya aja sih. Cuman kalau misalkan mau yang kayak tadi, sebelumnya bisa cuman cari satu-satu lagi. Jadi ntar misalkan ketemu A-nya duluan, habis itu cari lagi yang B. Jadinya ngitungnya lebih lama. Kalau ini cepet aja sih cara cepetnya biar dia nanti ketemu langsung A tambah B. Terus kita masukin nih yang pertama ke dalam AX min 2B. Maaf, yang ini yang pakai yang ini deh. Dari 3BX tambah A min 2. Kita ubah X-nya jadi min 1. Berarti 3 dikalikan min 1 jadi min 3B tambah A dikurangin 2. Ini masukin ke yang pertama. Berarti AX dikurangin 2B. X-nya jadi min 1. Berarti min A dikurangi dengan 2B. Oke. Kalau udah ketemu, tinggal olah lagi. Nah, berarti min 3B ditambah min 2 ditambah 2B, ya kan? Ini pindah ke kanan. Jadinya min 3B ditambah 2B adalah min B. Terus 2-nya yang A-nya ini kita pindah ke kanan juga, min A. Kan berarti kalau pindah ke kanan ke kiri jadi plus ya. Berarti A tambah A adalah 2A. Terus min 2-nya kita pindahkan ke kanan. Jadinya 2. Jadi terketemu persamaan kedua adalah min B tambah 2A sama dengan 2. Kita gabung deh. Dari pertama sama kedua. A min 2B sama dengan 2. Min B tambah 2A sama dengan 2. Nah, ini kan ada dua, mana ya, kita dikurangkan. Kan beda nih. Nah, A dikurangin dengan min B itu kan sama dengan A min B ya. Terus 2 dikurangin 2 sama dengan 0. Nah, setelah itu nanti ketemu A plus B nih. Jadi yang pertama tuh ada A min B sama A plus B. Cuman kan kita yang minta kan A plus B. Jadinya A plus B itu sama dengan 0 gitu ketemu. Gimana nih teman-teman? Ya. A plus B sama dengan 0. Oke. Kalau ada yang mau nanya, langsung tanya aja ya. Lanjut dulu deh. Nah, ini latihan. Berapa? 3 menit lagi kali ya? Oke deh, 3 menit ya. Akan teman-teman semangat. Tapi masih ada yang bingung di kolom chat. B 6B yang bagian ini ya? Yang bagian ini bukan? Ini bukan Amalia? Iya, oke. Jadi kan, sebentar ya. Kita kan punya fungsi yang pertama jika dia F3 sama jika dia F min 2. Nah, kita masukin aja nih yang pertama kan F fungsi 3 ya. Kita masukin ke sisa yang ini nih. AX dikurangin 2B. Oke, kita tulis dulu deh.
A X dikurangi 2B. Ini yang pertama. Ditambah fungsi yang untuk min 2 itu kita pakai yang sisa kayak ini. Sisa yang bagian ini, yaitu 3bx tambah A dikurangi 2. Terus kita masukin deh 3-nya, masukin X yang pertama. Jadinya kan 3A dikurangi 2B. Oke. Nah, ditambah, kita masukin min 2 ini ke X yang ini. Berarti kan 3 dikali min 2 itu kan min 6 ya. Min 6, terus B ditambah A, min 2. Ya, gitu. Baru itu deh kita gabung. Jadinya 3A dikurangi 2B, dikurangi 6B, ditambah A, dikurangi 2. Gitu. Jadi ketemu 6B itu dari fungsi yang min 2 dimasukin ke sisa yang ini. Gimana, Amalia? Berarti Amalia perhatikan banget nih, mantep. Oke, sama-sama. Lanjut. Nah, ini latihan. Latihan ini 3 menit ya. Sampai 20.30. Setengah 9, setengah 8. Tunggu ya, 3 menit. 20.30. Semangat. Ini teman-teman langsung dijawab aja ya di chat. Atau on mic juga nggak apa-apa, bagus banget on mic. Ayo nih, gimana nih jawabannya? Tunggu lagi deh, semenit lagi.
ada yang jawab nih, Kak. Kayaknya sama PC deh. Dia Anis. Anis jawabnya C. 1. Gimana nih, mau langsung dijelasin atau enggak, Kak? Langsung aja juga boleh. Wah, benar jawabannya 1. Nah, untuk yang kali ini akan dijelaskan oleh Kak Supri, Kak Rizky. Silakan, Kak Rizky. Bener kan nggak bisa coret-coret sih. Oh iya, ya belum. Sebentar. Udah belum? Udah, baru. Oke. Nih, jadi buat soal yang ini, itu sebenarnya ada kata kuncinya itu habis dibagi. Habis dibagi. Jadi kan sebelumnya kalau soal-soal sebelumnya itu ada fx itu misalnya ada nilai ini. Fx misalnya 5x plus 1 bersisa gitu. Bersisa. Misalnya fx sama dengan 5x plus 1 dibagi 2x bersisa 5 gitu kan. Nanti berarti 5 sama dengan, baru tuh masuk ke fungsi yang tadi. Px dikali hx plus sx gitu kan. Nah, tapi karena ini ada kata kuncinya habis dibagi, makanya itu udah pasti 0 gitu. Nah, sekarang kita kerjain nih dari px-nya. Px, nggak kelihatan ya. Px. Nah, Px itu ibaratnya sisa gitu kan. Nah, tadi tuh faktornya ada dua faktor, yaitu x kuadrat plus 1 sama x plus a. Nah, itu langsung aja dimasukin gitu di Px-nya. Bentar ya. Dimasukin aja langsung ke Px-nya gitu. Nah, sisanya apa kan nih, habis dibagi berarti sisanya tuh ya 0 gitu, nggak ada, berarti plus 0 aja. Dan hasilnya ini juga 0 gitu. Makanya di sini ini 0. Nah, ini langsung aja dikali pelangi gitu. Jadi x pangkat 3 plus 2 ax kuadrat plus x plus a. Nah, udah ketemu persamaan yang ini, persamaan yang baru. Sekarang kita samain pangkat-pangkatnya. Karena x pangkat 3 ini koefisiennya 1, maka kita samain ke yang ini nih, ke ini, fungsi yang ini. Nah, fungsi yang ini kebetulan x pangkat 3-nya itu a. Makanya a sama dengan 1. Gara-gara sama nih pangkatnya, x pangkat 3. Sekarang x yang kuadrat. X kuadrat itu kita lihat lagi di sini 1. Berarti a sama dengan 1. Nah, ini udah pasti benar nih, a sama dengan 1. Nah, sekarang kita pakai variabel yang x aja gitu, x pangkat 1. X pangkat 1 di sini variabelnya b. Sama dengan apa nih? Sama dengan yang pangkat x doang tuh b-nya berapa? 1 berarti B-nya juga 1. Makanya nilai AB itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Ada yang bingung atau udah aman? Di kolom chat juga apa-apa jawabnya. Atau masih bingung? Hai teman-teman, mumpung ada yang bisa jawab nih. Aman, Kak Anis. Oke. Pokoknya ingat aja kalau kata kuncinya habis dibagi itu sama dengan 0. Dan harus diingat juga persamaan dari polinomial tuh ini. Px ini sebagai pembagiannya, misalnya suatu fungsi fx dibagi oleh bla bla bla. Nah, itu fx-nya. Nah, hx-nya ini kalian sebenarnya boleh aja diabaikan gitu. Soalnya hx itu nggak terlalu berguna. Dan yang sx itu sisanya berapa gitu. Polinom intinya gitu. Mungkin kalau udah paham, lanjut aja Kak ke slide berikutnya. Oke. Materi integral ini akan kakak jelasin, kakak gantian sama Kak Vina. Jadi intinya suatu integral ini sebenarnya itu lawan dari turunan.
Kan kalau turunan itu dia pangkatnya itu di kurangan X-1. Dan di sini itu dia berpengaruh di sini misalnya. Kalau turunan itu AXN, DX-nya berapa? A dikali N, X, N min 1, ya kan? Nah, tapi kalau integral, misalnya ada integral AX pangkat N dx. Nah, kalau integral itu pangkatnya dijadiin per. Dan pangkatnya itu ditambah, jadi apa? Jadi A, X, N plus 1, D. Nah, ini. Di sini juga ada suatu ketentuan. Misalnya kalian integral ketika udah dipangkatin, maksudnya pangkatnya udah dimasukin, itu ininya hilang. Integralnya hilang, dx-nya hilang. Jadi nggak boleh nih. Nggak boleh ditulis integral doang, nggak boleh nulis dx-nya doang. Jadi itu integral sama dx itu satu kesatuan gitu. Nggak boleh salah satunya aja yang ditulis. Nah, sekarang gimana kalau integral? Kan kalau turunan itu dia jadi kayak begini nih. Ini. Nah, sekarang kalau integral itu jadi A per N plus 1 X N plus 1. Itu integral. Dan integral ini ya itu dia kebalikan dari suatu turunan. Ketika turunan itu dia menurunkan suatu pangkat fungsi, integral itu dia menaikkan suatu pangkat fungsi tersebut. Contohnya, misalnya ada 2x kuadrat. Kita turunin jadi 4x. Kan? Karena 2 ini turun, x-nya ini dikurang 1. Tapi gimana misalnya integral? 2x kuadrat dx. Jadi gimana? Pangkat 2-nya ini ditambah 1, habis itu diperin. Jadi 2 per 3, x pangkat 3 plus c. Nah, ini nanti kita masuk ke materi berikutnya. Boleh nggak dipindah slide? Nah, sekarang ada sifat-sifat integral tentu. Kata kuncinya tentu. Apa sih tentu itu? Nah, integral tentu ini itu suatu integral yang mempunyai batas. Batasnya ini, B, A, terus apa lagi? P, B, atau A, B. Nah, itu dia punya batas. Jadi, suatu integral itu kan kita gunain integral kalau mau mencari luas daerah yang bentuk bangunannya itu bukan bangun datar. Maksudnya bangunnya itu ya absurd. Contohnya gini. Misalnya ada suatu grafik. Terus grafiknya kayak begini. Nah, terus kita harus nyari nih luas ini tuh gimana. Nah, itu pakai integral. Nah, ketika ini integral tentu, berarti di sini ada batasnya nih. Misalnya di sini 2, di sini 8. Makanya jika kita diintegralin, nanti bentuk fungsinya begini. 2 sampai 8. Dibacanya gimana? Dibacanya adalah integral 2 menuju 8. Fungsinya fx dx. Nah, sekarang kakak jelasin sifat-sifatnya. Nah, ingat yang ada di sini itu adalah konstanta. Dan ketika ada konstanta itu boleh taruh di depan integralnya tersebut. Gitu. Jadi misalnya ada contoh 5 x. Oke, misalnya 5x. Nah, 5-nya ini tuh boleh taruh di depan gitu. Jadi 5 integral x dx. Semuanya gitu. Jadi konstantanya boleh taruh di depan. Nah, sekarang ada lagi sifat yang kedua. Integral fx plus minus gx dx. Nah, ini tinggal dikali pelangi aja. Jadi fx-nya ini punya integral dan gx-nya juga punya integral. Dan 1 dan 2 itu namanya integral tak tentu. Kenapa tak tentu? Karena nggak punya batas. Nanti ada di slide berikutnya, integral tak tentu. Nah, sekarang sifat yang ketiga. Sifat ketiga, integral A menuju B fx dx sama dengan min. Syaratnya gini, kalau misal kalian mau ubah suatu batas, itu harus min. Kenapa harus min? Mungkin kayak gini ya. Misalnya di sini ada suatu grafik. Misalnya ada suatu fungsi bentuknya begini. Nah, terus kalian harus nyari ini nih, daerah yang diarsir. Misalnya di sini 2, ini 4. Kan kalau misalnya di integral itu 2 menuju 4. Nah, tetapi kalian mau dibalik nih, jadi 4 menuju 2. Berarti kan arahnya dia ke sini. Nah, dia itu menuju 0, makanya min gitu. Min. Jadi bilangan bulat yang menuju arah ke kiri itu di minus. Jadi
ini bisa jadi min, jadi 4, ini 2 gitu. Asalkan min. Min ini menandakan kalau yang kita hitung tuh bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Makanya ada minus gitu. Itu syaratnya. Terus syarat yang keempat, ketika nih A, nah, ketika nih integral A menuju A fx dx sama dengan 0. Kenapa 0? Ya gini aja, misalnya ada suatu grafik. Terus karena nih A menuju A, berarti kan gambarnya begini. Grafiknya tuh ke atas. Karena nih A menuju A sama. Kita buktiin sekarang. Pokoknya kalau misalnya sama, itu udah pasti 0 gitu. Nggak mungkin 5, nggak mungkin 10. Pasti 0 kalau misalnya sama. Terus sifat yang kelima. Sifat yang kelima, integral A menuju P fx dx plus integral P menuju B fx dx sama dengan integral A menuju B fx dx. Nah, kalau misalnya kalian ketemu ada kayak gini, ini sama nih. Nah, itu bisa dicoret. Jadinya kayak gini. Nah, contoh soalnya begini. Misalnya integral 1, 2 fx dx plus integral 2 menuju 4 fx dx. Nah, kan nih 2 ini sama nih. Nah, itu bisa kalian coret. Nanti hasil akhirnya jadi integral 1 menuju 4 fx dx. Kenapa sih Kak kayak begitu? Nah, sekarang kita buktiin ke penggambaran grafiknya. Bayang. Nah, ini modunya banyak. Misalnya ada suatu fungsi, ada gambar grafik, misalnya nih kayak gini. Nah, misalnya di sini ada satu lagi nih, ada grafik sini. Nah, di tengah misalnya sini 4, sini 2, sini 8. Kan ini kalau dibikin grafik ini kan 2 menuju 8 itu integralnya 24 plus 4, 8 ya kan? Nah, ini 4-nya bisa dicoret. Jadi 2 sampai 8. Kenapa? 4 ini kan dia ada di pertengahan. Nah, jadi ini ketika kalian menghitung ini, itu juga, kalian menghitung ini, luas yang satu nih. Terus kalian hitung lagi luas yang kedua. Sama kayak kita ngitung langsung aja luas total gitu. Jadi luas total langsung A ke 8. Nggak 2 ke 4, terus itu 4 ke 8. Kan ribet ngitung 2 kali. Nah, makanya langsung dari 2 ke 8 karena sama aja. Tuh. Nah, sekarang yang sifat terakhirnya sama aja kayak sifat 2, ini sama aja. Bedanya kalau ini integral tentu, ini integral tak tentu, yang ini integral tentu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Atau udah paham? Jawab aja kalau bisa dipaham, biar paham. Belum ya. Gimana? Aman. Oke. Ya udah kalau udah aman, nanti kita lihat contoh soalnya aja biar lebih jelas. Boleh Kak di ini. Sekarang ada sifat integral tertentu. Sifat integral tertentu tuh ya sama aja sih sebenarnya kayak integral tentu. Tapi ini lebih diperjelas, maksudnya lebih ada suatu perbedaan. Suatu perbedaan itu ada di C-nya. Jadi integral tertentu syaratnya itu di belakang hasil ada C-nya, plus C. Kalau nggak ada plus C itu salah jawabannya. Misal, kakak kasih soal 2, 4, 2x plus 1 dx. Enggak. Ini nggak ada batasnya gara-gara integral tertentu. Nah, terus kalian nih cuma misalnya hasilnya 5x misalnya. Nah, itu bakal salahin. Kenapa enggak? Karena kalian nggak nulis plus C. Harusnya 5x plus C. Gitu. Kecuali ini ada batasnya. Kalau ada batasnya, plus C-nya itu nggak usah. Itu sih integral tertentu. Ada yang bingung nggak di integral tertentu? Soalnya sifatnya itu sama aja. Kayak integral untuk yang ngebedain itu di C-nya. Kalau tertentu itu ada C-nya plus C. Kalau misalnya integral tentu, nah itu ya udah nggak ada C-nya karena dia itu udah punya batas.
Gitu. Aman nggak tentang integral tertentu ini? Atau masih bingung? Nah, ini ya. Ini X plus 1, X plus 1-nya ini yang tadi kakak bilang dijadiin per. Nah, ini sama, misalnya ini 5. Ini misalnya N-nya itu 4, jadi 4 tambah 1. 4 tambah 1-nya juga taruh di bawah gitu. Dijadiin per 5-nya, jadi 5 per N plus 1. Gimana? Aman nggak? Bisa di chat aja juga nggak apa-apa. Cuman nggak ada yang jawab, bingung. Ini aman kali, Kak? Lanjut aja. Lanjut aja dulu, Kak. Kalau ada yang mau nanya, langsung di Slack aja, nggak apa-apa, teman-teman dipotong. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang ada sifat-sifat integral trigonometri. Trigonometri ini kan serem ya, karena udah berhubungan sama sin kostan. Tapi ketika kalian maksudnya udah paham sama turunan trigonometri, turunan trigono, itu buat diintegralin nggak usah nggak usah bingung lagi. Kenapa? Karena cuma kebalikannya doang. Nah, sin x nih, coba deh, sin x. Ketika kalian turunannya apa ya? Cos x gitu. Tan x. Turunan tan x apa ya? Secant kuadrat x. Terus min kotan apa turunannya ya? Kosekan gitu kan? Cuma kebalikannya aja gitu. Jadi ketika kalian integral cos, itu kalian ingat aja turunan apa yang ngasilin cos x, ya sin x gitu. Terus ketika kalian mau integralin sin x, kenapa min cos x? Begini deh. Cos x, kalau diturunin apa? Min sin x. Kenapa sin x nggak ada min ya? Karena ini ada min, jadi min cos x diturunin jadi min kali min sin x. Min ketemu min plus gitu. Nah, ini emang sin x itu diturunin itu cos x diintegralin jadi gini. Ambil contoh kayak gini, misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 kurang 3 sama dengan 2. Itu. Jadi, kayak cuma ngebalikin aja loh antara turunan sama integral. Gitu. Ada yang ini nggak di integral trigono ini? Sebenarnya ini sifatnya aja sih. Kenapa plus C? Karena nggak ada batasnya. Gitu. Kalau ada batasnya, nggak perlu ada plus C. Tapi biasanya kalau trigono ini batasnya itu udah bukan angka lagi, tapi radian itu. Kayak pi per 2, terus pi, terus apalagi 2 pi per 3. Jadi udah bentuk-bentuknya itu sudut. Karena apa? Karena trigonometri. Berkaitan sama sudut. Gitu. Lanjut. Kak. Nah, ini ada fungsi genap, ada fungsi ganjil. Kenapa sih fungsi genap itu ada duanya? Syaratnya nih, syarat fungsi genap, maksudnya syarat kita gunain ini teorema itu ketika dia ini sama, bedanya cuma ini min sama plus kayak gini, min 2, ini 2, fx, dx. Nah, misalnya ini fx-nya itu fungsi genap, maka hasilnya 2 dikali 0, dikali 2 integral 0 menuju 2 fx dx. Tapi ketika fx-nya itu dia berbentuk fungsi ganjil, maka hasilnya itu 0. Nih. Kenapa? Karena gini, ketika fungsinya itu adalah fungsi genap, maka bentuk grafiknya itu kayak gini. Gitu. Kan ini plus ya, karena ini ke atas, ini juga plus, juga ke atas.
plus tambah plus ya 12 gitu. Misalnya 1,1, 2. Nah, kenapa kalau fungsi ganjil 0? Karena gini, ini min pasangannya sama ini. Min dikurang plus ya min, 0 habis itu. Nah, terus yang ini, yang plus ini ya kecil sama gunung yang kecil bawah. Plus dikurang min ya 0 juga. Gitu. Plus min, ya pokoknya plus sama min ya 0. Gitu. Makanya integral min A menuju A fx dx jika fx-nya itu berbentuk fungsi genap, nah dia itu pakai rumus yang ini, teorema ini. Ketika integral min A menuju A fx dx, fx-nya itu berbentuk fungsi ganjil, itu langsung aja 0. Gimana sih Kak bentuk fungsi ganjil sama fungsi genap? Gini, kalau fungsi ganjil itu x sama dengan gini. Fungsi ganjil kalau fungsi genap, dia gini. Kalau nggak salah kayak gini bentuknya. Tegur kakak, maksudnya ingetin kakak kalau nggak salah. Jadi ketika ini bentuk syaratnya kayak gini tuh dia ganjil, fungsi ganjil. Dan ini dia genap. Contohnya gimana Kak? Fungsi yang genap sama fungsi yang ganjil. Nih, contohnya gini. Ketika ada fungsi x pangkat 5 plus x pangkat 3, ada yang tahu nggak ini ganjil atau genap? Gitu deh, ganjil atau genap? Bisa jawab di komentar, di chat. Atau on mic juga nggak apa-apa. Ya teman-teman, jawab teman-teman. Karena ini ketika f itu dimasukin, jika fx itu ada min-nya, dia itu hasilnya min. Kayak gini. Genapkah? Oke. Amalia genap. Genap. Gara-gara apa tuh? Gara-gara enggak? Coba gimana Amalia? Karena kenapa pilih genap? Kenapa kamu beranggapan bahwa fungsi ini? Karena pangkatnya 5 ditambah 3. Mantap nih. Mantap. Bener nggak Kak? Gini, jadi ketika fungsi genap fungsi ganjil itu bukan terpengaruh sama dari 5 tambah 3-nya itu, tapi gara-gara apa sih? Misalnya kan kalau ini bisa kakak tulis fungsinya kayak gini. Ini kan. Terus ininya min x. Berarti kan min x pangkat 5 sama dengan min x pangkat 3. Sesuatu yang negatif ketika pangkatnya ganjil itu kan selalu negatif. Kan ganjil 5. 3 juga ganjil, makanya min x gitu. Dan kan ini 5 ya, kalau nggak salah masih ada 5-nya deh. Iya masih ada 5, masih ada 3-nya juga. Dan kalau kita keluarin x pangkat 5 plus x pangkat 3, sama nggak kayak teorema ini? Ketika x-nya itu min, depannya itu min. Tuh, makanya fungsi ini disebut fungsi ganjil. Gitu Amalia. Jadi bukan 5 sama 3, tapi bagus sudah mau berani ngejawab. Maksudnya fungsi ganjil itu kayak gitu. Jadi ketika kita x-nya itu ganti min, hasilnya itu bakal ngasilin juga min gitu. Contohnya gini, biar kebayang lagi. Misalnya ada fx x pangkat 2 plus x pangkat 7. Genap atau ganjil? Genap atau ganjil? Ya. Genap atau ganjil? Ini 2, ini 7. Ayo nih. Sekarang pasti udah ngerti nih tadi, udah dijelasin. Genap atau ganjil? Gak apa-apa kalau salah kamu belajar kita. Ini fx x kuadrat plus x pangkat 7 itu fungsi genap atau fungsi ganjil? Nah, mau jawab? Berarti kalau udah ngerti nanti ada pilihan ganda nggak usah ngitung lagi ya Kak, cepet pasti ya.
Iya, karena delta kalau fungsi ganjil ya berarti 0 gitu. Kecuali fungsi genap tuh memang harus dihitung. Gitu. Nah, makanya nih, fungsi genap atau fungsi ganjil. Nggak apa-apa kalau masih salah, yang penting udah berani coba. Gitu. Kemudian mau jawab lagi nggak? Ya udah kali ya. Saya jelasin aja. Jadi, fungsi ini itu fungsi genap. Kenapa? Iya nih, minta jual lagi. Ini gimana? Nah, ini fx, x kuadrat plus x pangkat 7, itu dia fungsi genap. Kenapa fungsi genap? Kita coba min x. Kayak sesuai teorema tadi, ketika fungsi genap, fungsi ganjil itu dia min x, ini min fx. Gitu. Nah, sekarang kita masukin x pangkat 2 plus min x pangkat 7. Kita kerjain. Min x pangkat 2 karena pangkat positif, sesuatu yang negatif pangkatnya genap, maksudnya bilangan genap, itu dia juga hasilnya bakalan positif, jadi x kuadrat. Min x pangkatnya ganjil, karena pangkatnya ganjil, dia itu min x pangkat 7. Nah, sekarang kita keluarin minnya nih. Kita keluarin, kita coba. Min x kuadrat plus x pangkat 7. Sama nggak fungsinya kayak awal? Beda kan? Ini ada minnya. Nah, ini nggak ada. Makanya fungsi ini, itu dia fungsi genap, bukan fungsi ganjil. Gitu. Nah, sekarang kakak ada contoh soal nih. Misalnya di sini integral min 5, ini 5, ini x pangkat 5 dikali x kuadrat per berapa ya? X pangkat 3. Hasilnya berapa? Kakak kasih waktu semenit. Berapa ada yang tahu jawabannya? Gimana? Gak ada yang tahu? Ada pilihan gandanya nggak nih, Kak? Apa pilihan jawabannya mungkin? Nggak ada nih. Ini kalau esai. Jadi mantap. 1 menit. Berarti kalau 1 menit tuh ya hasilnya ya tuh gampang. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Nih, jadi ini hasilnya 0. Kenapa 0? Kita buktiin. Pakai fungsi ganjil. Nah, ini kan fungsinya ini ya. Terus kita masukin nih f min x. Jadi min x pangkat 5 dikali min x pangkat 2 per min x pangkat 3. Ini kan jadi min x pangkat 5. Ya ini jadi x kuadrat. Di ini min x pangkat 3. Kalau perkalian yang positif kan ikut min ya. Min dikali positif hasilnya min gitu. Makanya atasnya min, bawahnya min. Makanya atas bawah min, jadi fungsi itu fungsi ganjil. Gitu. Yang bingung sih. Tapi gak apa-apa. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak fungsi ganjil fungsi genap? Atau kalian pernah ngerjain soal ketemu soalnya persis kayak gini tapi bingung cara ngerjainnya gimana gitu? Nah itu gak apa-apa gitu. Saya jujur kakak itu kurang suka ngasih kayak bentuk contoh soal karena apa ya, lebih enak kan kita latihan soal gitu daripada contoh soal. Makanya tadi
kakak kasih contoh soal lagi nih satu. Misalnya di sini ada 2, di sini ada min 2, di sini 2. Terus ada X pangkat 4 ditambah X pangkat 6. Genap atau ganjil? Fungsi genap atau fungsi ganjil? Integral ini. Di chat juga nggak apa-apa aja. Masih bingung juga nih. Apa sih? Ini materi yang nggak diajarin juga di SMA. Banyak banget. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu diperhatiin sama gurunya antara fungsi ganjil atau fungsi genap. Guru juga jarang ngasih. Ya udah, ini namanya fungsi genap. Kenapa ya? Karena pangkatnya itu positif semua kan. Terus gimana kan misalnya ada min 2, terus X pangkat 5 ditambah X pangkat 2. Fungsi genap pada fungsi ganjil nih. Dan ini namanya genap. Beda sama kayak gini. Ini koefisi integral 2, ini 2, X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Kalau dikali itu tanda hubungannya itu ganjil. Kalau plus itu genap. Ingatnya gitu aja. Tapi misalnya integral min 2 X pangkat 4 dikali X pangkat 2. Nah, itu ya dia fungsi genap. Kenapa genap? Karena 4 dikali 2 positif sama genap sama genap hasilnya genap. Karena ini dia ganjil dikali genap ya ganjil. Ingat itu aja. Enggak apa. Itu. Langsung ke soalnya aja kali Kak. Kan ini slide terakhir ya. Ada contoh. Udah terlihat? Belum, masih slide yang tadi. Nah ini, coba ini dikerjain. Oke. Waktunya Teman-teman. 3 menit. Semangat. Usahain ngitung dulu ya teman-teman. Jangan langsung searching di Google. Karena buat latihan kalian nih, biar kalian makin ngerti. Gak apa-apa salah ya Kak, yang penting udah nyoba ya Kak. Betul tidak? Semangat. Kalau benar terus mah orang pinter itu. Nah ini kakak kasih clue karena ada C di belakang, dia itu integral tertentu. Udah ada yang nemu? Jawabannya coba kita jawab pakai metode eliminasi. Kalian sambil ngitung. Misalnya ini yang depannya 16 per X itu ada 3. Ini 8 per X cuma 2, berarti ini udah salah. Nah kan juga sekarang hitung ya, ini karena pakai yang metode eliminasi. Terus nih minus ini cuma ada 2, yang plus cuma ada 3. Berarti yang plus, berarti ini salah. Yang plus sama plus. Nah terus yang ini kita cari yang banyak. Ini plusnya ada 2, minusnya ada
3, berarti yang ini jawabannya. Nggak tahu sih, coba kalian hitung benar gak ini. Ini kan biasanya ada yang bilang kalau SBM mah, kalau matematika, belum mana, Vina? Sorry, kepleset. Kan kalau Ayo SBM, teman-teman. kan kalau SBM ada yang Semoga bilang, nggak pada lihat ya. kan kalau SBM ada yang bilang, pakai metode eliminasi aja gitu, dicari jawaban yang sama-sama, nanti dieliminasi-eliminasi. Benar kan nih jawaban yang B? Tuh. Ayo ya. Jadi yang ketemu loh. Iya, ada yang ketemu. Belum muka. Oke. Langsung aja, ini nanti udah lewat 3 menit. Ini eliminasi ya, eliminasi jawabannya B. Gimana kalau kita ngitung? Jawabannya juga B. Berarti eliminasi itu ada kemungkinan benar kalau kita nggak bisa ngitung. Nah, tapi cara ngitungnya gimana sih biar kita paham, sama-sama paham nih. Cara ngitungnya begini. Jadi tuh ketika ada ini, fungsi kayak gini, itu kita otaknya harus main gitu. Kita manipulasi aljabarnya. Jadi karena ini X pangkat 2, itu kan berarti kedua sisi antara kiri sama kanan itu bisa dapat penyebut yang sama. Sama kayak misal gini, 2 tambah 5 dengan 2 tambah 5 per 7. Bisa nggak kita tulis jadi 2 per 7 ditambah 5 per 7? Bisa kan? Gitu. Nah, jadi kita metode aljabar sama kayak ini. 16 pangkat X. X-nya dikatasin jadi min. Ini juga sama. Bukan sama, ini dibagi. 4, X pangkat 4 dibagi X kuadrat jadi 6X pangkat 2. Yang tadi kalian bilang, integral itu kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu mengurangi pangkatnya, kalau integral itu menaikkan pangkatnya. Min 2 tambah 1, hasilnya min 1. Gitu. Dan jangan lupa pangkatnya itu kita taruh di bawahnya koefisiennya. Kan koefisiennya min 16, taruh di bawahnya. Sama kayak gini, 2 tambah 1, taruh koefisiennya pangkatnya itu ditambah, kalau turunan itu kan dikurang. Nah, ketika dx sama integralnya ini udah hilang, kalian harus nambahin plus c, syaratnya itu. Udah deh, tinggal dihitung. Min 16, min 2, plus 1, min 1. Min ketemu min bagi min, plus. Pangkat x min 1. Ini. Jadi, x min 1 ini bisa kalian jadiin plus, dijadiin per. Gitu, plus c. Jawabannya B. Paham nggak? Udah aman? Atau belum? Ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Belum paham pas itu negatif 16x min pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2 itu udah bingung Kak ke bawahnya. Oh, oke. Gini, integral, ingat aja kayak gini, misalnya ada integral ax pangkat n dx. Nah, langkah selanjutnya itu ax n plus 1. Yang tadi Gal bilang, kalau integral itu dia nambahin, pangkatnya ditambah 1. Kalau misalnya turunan, pangkatnya itu dikurang 1. Gitu. Nah, langkah selanjutnya, koefisiennya kan A. Nah, A-nya itu dibagi sama pangkatnya, n plus 1. Ya udah, selanjutnya tinggal ditulis. Tuh. Nah, sekarang kita kulik yang ini dulu deh. Kita ambil yang ini dulu. Integral min 16x min 2 dx. Kita misalnya kayak gini dulu. Terus, kan ini kalau kita ngikutin langkah-langkahnya kan jadi integral min 16x min 2 plus 1. Nih, plus dx. Sebenarnya kalau misalnya pangkatnya udah masuk tuh dx-nya harus udah hilang. Sama integralnya harus udah hilang. Tapi ini biar enak aja. Nah, langkah selanjutnya gimana? Min 16 diterin sama pangkatnya. Min 2 plus 1
ditulis ulang gitu. Ini X. Sebenarnya kalau misalnya penulisan integral ketika pangkatnya itu udah di plus, integral sama dx-nya itu udah hilang, nggak boleh ada. Kalau misalnya masih ada, itu langsung dicoret sama yang pengoreksi. Nah, ini kan jadi min 16 per min 2 plus 1 kan min 1. X min 1. Min ketemu min bagi min plus. X min 1. Ketika ini pangkatnya min, itu bisa aja ditulis jadi 1 per X. 16 dikali 1 per X, jadi 16 per X. Yang ini nih. Terus kita ambil lagi yang ini. Integral min yang ini. Sekarang kita protokortelin. Integral min 6x kuadrat dx. Nah, pangkatnya itu ditambah 1. Jadi min 6x pangkat 3 ya. Jadi pangkat 3. Sekarang pakai teorema yang ini. Koefisiennya dibagi sama pangkatnya. Jadi min dibagi 3 dikali x pangkat 3. Min 6 bagi 3, 2. Ya udah. Jadi hasilnya ini. Gitu. Ini ada minnya lupa nih. Min. Jadi min 2x pangkat 3. Plus c. Kenapa plus c? Karena integral tak tentu. Itu udah paham belum? Nggak ya? Paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Gimana yang lain? Kalau misalnya diam, kagak nggak paham berarti. Integral. Ini buat yang teman-teman yang mau masuk jurusan saintek yang berbau matematika, pasti ketemu sama integral. Karena kalkulus. Kak Tanis juga paham, Kak. Alhamdulillah. Iya. Integral. Masih ada nggak sih habis ini? Coba kita lihat ya slide berikutnya. Alhamdulillah. Lama juga ya, lumayan. Gimana nih teman-teman? Nah. Wah, makasih banyak nih buat kalian yang udah bertahan sampai selesai, terus memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna. Tapi maaf ya kalau misalnya kita ada banyak salah, ada kesalahan. Pokoknya terima kasih banyak buat malam ini. Gimana Kak Rizky yang mau disampaikan? Ya udah, yang mau kalian sampaikan karena ini kita masuk ke materi polinom sama kalkulus. Buat teman-teman nih dari Ayu, terus Raihan, ini kayaknya angkatan kita ya. Terus Amalia, terus Anis, mungkin kalau Ica, kalau bukan angkatan kakak, kalkulus ini tuh bakal kalian temuin di perkuliahan juga. Kalau misalnya kalian ngambil, emang materi sainteknya itu yang berkaitan sama hitung-hitungan. Contohnya misalnya kalian ngambilin teknik, atau ngambil matematika murni, atau matematika pendidikan, atau bahkan fisika, itu kalian bakal nemu nih kalkulus yang mempelajari tentang integral ini. Jadi kalau pesan dari kakak, jangan ngeremehin materinya, tapi coba aja dulu sampai benar-benar kalian itu posisi ya udah nyerah, tapi dengan alasan kalau emang kalian itu udah maks ini otaknya udah nggak bisa lagi. Jangan kalian belum nyoba udah nyerah gitu, coba aja dulu. Nanti urusan terakhirnya itu ya urusan belakang. Dan buat seorang pas UTBK, matematika ini cukup suatu materi yang bobotnya tinggi buat orang-orang yang mau masuk teknik atau hitung-hitungan gitu. Nah, jadi matematika ini usahain kayak ditinggiin gitu. Kalau emang kalian nggak bisa ngejawab matematika, mendingan jangan ngasal B, terus C, terus A. Kalian pakai metode blok aja. Semuanya C, semuanya B, atau semuanya A. Karena itu peluang benernya itu semakin gede daripada kalian tangting-tung. Misal 1A, 2B, 3-nya C, gitu. Nah, mendingan dari 1 sampai 15 itu kalian isi C aja semua. Karena pengalaman kakak, waktu itu kakak ngebeli nih, pas ngarian UTBK. Antara matematika sama kimia itu tinggian kimia. Padahal kimia itu kakak pelajarin sama sekali jujur. Selama UTBK tuh kakak nggak pelajarin kimia, tapi kimia lebih tinggi daripada matematika yang kakak pelajarin bener-beneran. Nah itu salahnya kakak kalau kimia itu
kakak nggak bisa, kakak ngeblok jawabannya. Dari 1 sampai terakhir itu kakak cek semua. Tapi misalnya matematika tuh kakak jawabnya ngasal B, A, C, selesai feeling. Nah itu kesalahannya. Kalau bisa ya udah langsung aja dijawabnya tuh ngeblok, cek semua, B semua. Tapi itu jadi pilihan terakhir. Kalau emang kalian masih bisa berusaha ya usaha aja dulu. Oke, ini berhubung udah semakin malam, ayo nih buat dokumentasi, siapa nih yang bisa on cam, disilahkan on cam ya teman-teman, buat dokumentasi. Ayo yang